Halo semuanya, datang di channel saya, Aryo Jati Setiadi. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Jati Setiadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 Puslatbang KDOD Samarinda. Kali ini saya akan membahas resume dari materi komitmen mutu. Oke, saya akan bahas sedikit di awal pengantar. Perusahaan maupun pemerintahan itu sekarang lebih fokus ke bagaimana konsep mutu tersebut, karena konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait masalah pemuasan kebutuhan manusia, yang mana semula lebih berorientasi kepada terpenuhnya jumlah secara kuantitas atau misalnya produk sesuai permintaan. Kini ketika aneka ragam hasil produksi tadi telah membanjiri pasar, maka kepuasan customer lebih dititik beratkan pada aspek mutu, kualitas produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Mutu, apa itu mutu? Kita bahas dari KBBI, yaitu baik buruk suatu benda, kadar taraf atau derajat. Atau kata lain, seperti istilah, yaitu di mana efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Istilah mutu sekarang juga menjadi tema yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Kenapa mutu tersebut sangat penting? Jadi akhirnya mutu tadi digabungkan dengan sebuah kalimat, yaitu adalah komitmen mutu, di mana komitmen mutu itu dilihat dari bagaimana tadi untuk mendukung keberhasilan institusi pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia serta bagaimana potensi mereka. Yang kedua, layanan yang bermutu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas di garis depan frontliner, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pegawai ASN pada setiap level organisasi, mulai dari tingkat bawah sampai yang paling atas. Nah, tentang teori good service quality atau kualitas service layanan yang baik, di mana ada realita dan ekspektasi. Nah, untuk itu sebuah layanan yang berkualitas tadi itu adalah bertemunya antara layanan yang baik dengan ekspektasi customer. Jadi melebihi ekspektasi customer, artinya bertemu antara reality tadi dan ekspektasi dari customer. Jadi dia bertemu, jadi tidak saling tumpang tindih, yang ekspektasinya tinggi tapi realitinya rendah, atau realitinya yang tinggi ekspektasinya rendah. Jadi harus bertemu antara keduanya, dimana untuk mendapatkan sebuah kualitas layanan yang baik itu harus melebihi atau ekspektasi dari customer tadi. Nah, kita bahas nilai-nilai dasar komitmen mutu, di mana ada 4 di sini. Pertama ada namanya efektivitas layanan, yaitu menunjuk kepada ketetapan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Kedua ada namanya efisiensi layanan, yaitu menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, ya, cukup dari penggunaan waktu kerja,
biaya yang dianggarkan, tenaga energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan visi misi kampus atau organisasi. Dan namanya inovasi layanan, yaitu menunjukkan adanya kreativitas aparatur atau misalnya ASN tadi untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya, yang sifatnya memudahkan atau sifatnya membuat suatu layanan itu berjalan dengan cepat misalnya, atau dengan efisien tadi. Dan terakhir ada namanya mutu layanan, di mana menunjukkan kinerja ASN secara optimal dalam melayani dengan sepenuh hati sehingga customer atau masyarakat itu merasa puas. Nah, ini contoh siklus hidup berpikir kreatif, karena dalam komitmen mutu dibutuhkan juga berpikir kreatif. Tahapannya ada pertama, orang itu di tahapan kreatif itu biasanya dia tidak puas, ya, keinginan yang tinggi, jenuh, ada kebutuhan yang lebih, keinginan. Kedua, bisa dengan tadi merenung, berimajinasi, berpikir. Nah, itu adalah mencari data, informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog maupun berdiskusi. Berikutnya ada namanya menganalisis, membuat rancangan, sosialisasi di lingkungan terbatas, kemudian lahir karya kreatif sebagai sebuah inovasi dan dimanfaatkan. Jadi sebuah inovasi atau kreativitas itu tidak datang secara tiba-tiba dari langit, tapi melalui sebuah proses tadi, ya. Itulah dinamakan berpikir kreatif. Nah, ini sebuah tools untuk manajemen mutu yang digunakan pada pembelajaran kemarin itu menggunakan ada pohon masalah dan ada namanya fishbone. Ini contoh pohon masalah, di mana disebut juga namanya cause effect. Contohnya ada pohon masalah tentang misalnya akibat tingginya kematian ibu maternal di Kabupaten Tanegara. Nah, sebabnya apa? Tingginya kematian karena eklamsia. Kemudian diteruskan lagi, sebabnya ada 1, 2, 3. Kemudian difokuskan pada satu garis yang pengen diangkat isunya, misalnya tidak terdeteksinya ibu hamil untuk kasus yang dapat dicegah. Kenapa? Jadi di pohon cause effect ini kita menggunakan why sampai penggunaan why yang terakhir. Kenapa tidak adanya formula screening yang mudah dipahami digunakan? Ini contoh penggunaan cause effect atau pohon masalah. Nah, ini sangat baik digunakan untuk membuat isu tadi atau menganalisis isu, karena dia sifatnya lebih terstruktur, ya, seperti ini. Kemudian ada namanya fishbone diagram, ya. Sebagai contoh ini seperti tulang ikan. Di sini kita bisa menuliskan isu tadi di bagian kepala ikan. Kemudian mendefinisikan tadi sebuah variabelnya apa aja. Contohnya misalnya di sini tentang SOP misalnya, ya, di sebuah prodi, berarti apa yang kurang? Oh, ada tata tertib, durasi waktu, nilai, media pembelajaran, infrastruktur jaringan, dan kontrol evaluasi misalnya. Tapi sini ada lagi selain dari tulang ini, dan namanya levelnya, ya. Level 1 ini tentang variabelnya. Ini yang lebih dalam lagi. Contohnya di sini, oh, tata tertib, berarti tidak adanya tata tertib berpakaian. Kemudian tata tertib penyelenggaraan kelas dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah tridiagramnya, contoh kasus, ya, dari berdiri mahasiswa diturunkan ke depresi. Dari depresi, cause efeknya adalah karena dia percintaan misalnya. Oke, percintaan apa? Putus cinta, diturunkan lagi, ada selingkuh, ditinggal nikah, dan kepastian. Berikutnya disusunlah kita kegiatan untuk menyelesaikan isu. Ada 3 di sini, contohnya memberikan konseling, merangkul mahasiswa untuk
dan positif, kemudian mengidentifikasikan nilai komitmen mutu pada setiap kegiatan ya. Jadi kita bagi antara efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu di antara kegiatan yang tadi. Nah, refleksi dan internalisasi diri yaitu bagaimana mengaplikasikan nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN agar terciptanya budaya tadi lingkungan kerja yang unggul ya, yang mana sebagai ASN kita berani untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Jadi diarahkan orientasinya dari yang sudah ada itu lebih baik lagi dengan mengubah mindset tadi menuju sebuah layanan yang bermutu. Kemudian setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar. Apalagi sebagai dosen kita dibutuhkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman ya, teknologi dan lain-lain. Kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tersebut ya. Dia juga bisa menimbulkan keberanian berpikir yang terhadap kepada mahasiswa. Nah, rencana aktualisasi diri yaitu pertama bisa secara nilai tadi, selain nilai komitmen mutu adalah efektif, efisien, inovatif, mutu. Efektif bisa memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan kurikulum yang terbaru. Efisien memberikan pembelajaran menggunakan hybrid learning, contohnya tatap muka dikombin dengan e-learning, sini menggunakan namanya MOOC atau Melawarman Online Learning, atau media lainnya seperti ada YouTube dan lain-lain. Inovatif artinya bisa memberikan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi selain satu dua arah, juga bisa memberikan pembelajaran lewat critical thinking, kelompok, atau misalnya memberikan animasi ya, animasi pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian mutu. Nah, mutu sini artinya sebelum kita memulai pembelajaran kita harus menyiapkan dari FPP, RPS, kontrak kuliah sampai di absen yang harus kita sediakan pada perkuliahan. Kemudian setelah itu memberikan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana materi yang disampaikan itu diterima oleh mahasiswa. Juga di akhir perkuliahan kita bisa mengevaluasi atau meminta kuesioner, di mana kita bisa dari hasil tersebut kita bisa mengevaluasi diri kita sebagai pengajar untuk bagaimana tadi memperbaiki dari kasus-kasus yang sudah ada yang dikira tidak efektif, efisien atau inovatif terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.